Perkenalkan, saya Maria Saraswati Soekardi, mahasiswa Teknik Informatika Strata 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode Mora dan juga memberikan satu contoh studi kasus yang menggunakan metode Mora. Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis atau Mora adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam SPK. Metode Mora dikembangkan pertama kali oleh Brouwers yang menerapkannya dalam proses pengambilan keputusan dengan multi kriteria. Kelebihan metode ini salah satunya adalah fleksibilitas yang tinggi dan tingkat selektivitas yang baik. Hal ini disebabkan Mora mampu menentukan tujuan dari kriteria yang saling bertolak belakang, di mana kriteria dapat bernilai menguntungkan atau benefit, dan perhitungan biaya atau cost. Selain itu, Mora juga memiliki kemampuan memisahkan unsur subjektif dari suatu proses evaluasi secara mudah ke dalam kriteria bobot keputusan yang memiliki beberapa atribut pengambilan keputusan. Berikut adalah rumus dari metode Mora. Yang pertama, input nilai kriteria. Menginputkan nilai kriteria pada suatu alternatif di mana nilai tersebut misalnya akan diproses dan hasilnya akan menjadi sebuah keputusan. Yang kedua, membuat matriks keputusan. Merubah nilai kriteria menjadi matriks, M adalah jumlah alternatif dan N adalah jumlah atribut. Yang ketiga, normalisasi. Normalisasi bertujuan untuk menyatukan setiap elemen matriks sehingga elemen pada matriks memiliki nilai yang seragam, seperti rumus di bawah ini, di mana Xij yaitu matriks alternatif J pada kriteria I sama dengan 1, 2, 3 sampai N adalah nomor atribut atau kriteria, J sama dengan 1, 2, 3 sampai M adalah nomor urutan alternatif, X kali IJ sama dengan matriks normalisasi alternatif J pada kriteria I. Yang keempat, optimalisasi nilai atribut. Untuk menandakan bahwa sebuah atribut lebih penting, itu bisa dikalikan dengan bobot yang sesuai, di mana J sama dengan 1, 2, sampai G adalah kriteria atau atribut dengan status maximize, J sama dengan G plus 1, G plus 2, sampai N adalah kriteria atau atribut dengan status minimize, WJ sama dengan bobot kriteria, Xij sama dengan nilai matriks normalisasi. Yang kelima, menentukan ranking hasil dari perhitungan Mora. Nilai akhir dapat menjadi positif atau negatif, tergantung dari total atribut dalam matriks keputusan. Alternatif terbaik adalah alternatif dengan nilai tertinggi, sedangkan alternatif terburuk memiliki nilai terendah. Berikut adalah perhitungan melalui Excel. Dengan studi kasus pemilihan produk lipstik terbaik dengan metode Mora. Langkah pertama, input nilai kriteria. Di sini kriteria pertama atau C1 harga, kriteria kedua atau C2 aroma, kriteria ketiga komposisi atau C3, kriteria keempat tekstur atau C4, kriteria kelima kemasan atau C5. Dengan nilai bobot yang telah ditentukan, C1 bobotnya 0,45, C2 bobotnya 0,25, C3 bobotnya 0,15, C4 bobotnya 0,1, C5 bobotnya 0,05. Dengan cost benefit sebagai berikut. C1 cost, C2 benefit, C3 benefit, C4 benefit, C5 benefit. Langkah kedua, membuat matriks keputusan. Optimumnya di sini min karena C1 adalah cost, lalu maksimum pada C2, C3, C4, dan C5 merupakan benefit. Maka dari itu optimumnya adalah maksimum. Langkah ketiga, normalisasi matriks. Normalisasi matriks pada kriteria harga atau C1 didapat dari 70 akar
70 pangkat 2, 90 pangkat 2, 90 pangkat 2, 80 pangkat 2, 70 pangkat 2, maka hasilnya adalah 0,388 sekian. Begitupun untuk kriteria aroma juga sama, kriteria komposisi juga sama, kriteria tekstur juga sama, kriteria kemasan juga sama. Berikut adalah matriks ternormalisasi. Ternormalisasi didapat dari ini merupakan kriteria C1 harga, lalu ini kriteria aroma atau C2, ini kriteria komposisi atau C3, lalu ini kriteria tekstur atau C4, lalu ini kriteria kemasan atau C5. Berikutnya langkah 4, optimalisasi nilai atribut atau matriks normalisasi dikali dengan bobot. Matriks ternormalisasi yang ini didapat data dari ini. Pada matriks normalisasi ini dikalikan dengan bobot, dengan nilai bobot, maka hasilnya seperti ini. 0,388 dikalikan dengan bobot pada C1 yaitu 0,45. Begitupun seterusnya sampai dengan 0,012 dikali dengan 0,45. Lalu berikutnya untuk kriteria C2, nilai ternormalisasi pada C2 dikalikan dengan nilai bobot pada C2 yaitu 0,25. Hasilnya seperti ini. Dilanjutkan sampai dengan normalisasi 0,44 dikali dengan nilai bobot 0,25. Berikutnya juga sama pada kriteria ketiga, dikalikan dengan nilai bobot 0,15, dilanjutkan sampai dengan yang paling terakhir 0,399 dikalikan dengan 0,15. Berikutnya juga sama untuk kriteria C4, dikalikan dengan nilai bobot pada C4 0,1, dilanjutkan sampai yang paling terakhir, dikalikan dengan 0,1, lalu pada kriteria C5 juga sama, 0,5 dikalikan dengan nilai bobot pada C5. Maka didapatkan hasil seperti ini. Langkah terakhir yaitu melakukan perankingan. Untuk nilai maksimumnya itu adalah benefit, maka itu adalah C2, C3, C4, dan C5. Lalu untuk nilai minimumnya itu adalah nilai cost, yaitu cuman C1. Lalu di sini tinggal dijumlahkan seperti ini. 0,007 ditambah 0,005 ditambah 0,0003 ditambah 0,001. Berikutnya dilanjutkan sampai dengan alternatif kelima. Lalu untuk nilai minimumnya, karena nilai cost cuma 1, jadi tinggal ambil saja dari data di atas ini. Lalu berikutnya maksimum dikurang minimum. Dilanjutkan sampai ke alternatif yang paling terakhir. Di sini untuk hasilnya positif dan negatifnya tidak berpengaruh. Untuk itu didapatkan hasil ranking 1 adalah Maybelline, ranking 2 adalah Hana Sui, ranking 3 adalah Makeover, ranking 4 adalah Wardah, ranking 5 adalah Lux Crime. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.